Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amara Bitakwa, semester 2, mahasiswa UIN Syekh M. Jamil Jambek, Bukit Tinggi. Jurusan Akidah dan Filsafat Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Di sini saya akan membahas tentang Neoplatonisme. Yang pertama itu kita akan membahas tentang Plotinus. Siapakah itu Plotinus? Plotinus adalah seorang filsuf yang mendirikan mazhab Platonisme ini. Plotinus sendiri menjadikan pemikiran Plato sebagai inspirasi utamanya. Dan tetapi pemikiran Plato tersebut digabungkan dengan berbagai aliran filsafat lain pada masanya, termasuk aliran filsafat dari timur. Pokok ajaran Plotinus mula-mula tidak bermaksud untuk mengemukakan filsafatnya sendiri, tetapi ia hanya ingin memperdalam filsafat Plato tersebut. Oleh sebab itu, filosofinya disebut dengan Neoplatonisme. Apabila kita membandingkan antara ajaran Plato dengan Plotinus, hal yang paling mencolok di antara keduanya itu ialah filsafat politik yang tidak ada di Plotinus. Sementara bagi Plato, filsafat politik dalam suatu arti justru menjadi puncak seluruh pemikiran filosofi bagi Plato. Yang kedua, kita akan membahas tentang dialektika. Dialektika ini berasal dari kata dialog, yang berarti komunikasi antara dua arah. Kemudian Hegel menyempurnakan konsep dialektika ini dan menyederhanakannya dengan memaknai dialektika ke dalam trilogi tesis, antitesis dan sintesis. Menurut Hegel, tidak ada suatu kebenaran yang absolut karena berlaku hukum dialektik. Yang absolut hanyalah semangat revolusionernya, perubahan atau pertentangan atas tesis oleh antitesis menjadi sintesis. Dialektika adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan metode argumen filosofis yang melibatkan semacam proses yang bertentangan antara pihak yang berlawanan. Selanjutnya kita akan membahas tentang emanasi. Apa itu emanasi? Emanasi secara sederhananya itu dalam artian pancaran atau cahaya. Menurut Plotinus membicarakan emanasi ini melihat antara yang satu dan yang banyak tidak terpisah. Persis seperti lampu, yang satu tetapi memancarkan cahaya yang begitu luas dan jauh. Dengan pandangan ini, dia mempertemukan dualisme filsafat Plato antara idea dan materia. Dalam pandangan Plato, dua hal tersebut terpisah. Idea sebagai alam yang duniawi, sementara materi sebagai tiruan yang universal. Tetapi pandangan Plato ini ditepis ataupun disatukan oleh Plotinus, bahwasanya dari yang universal ke partikular tidak terpisah ataupun dijadikan satu secara gradasionalnya. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang akal. Menurut Plotinus, akal itu keluar langsung dari Yang Maha Esa dengan kedudukan sebagai asal pertama dari segala segi, menjadi berbilang dengan akal, sebab dengan adanya akal maka ada lagi yang menjadi objek pemikiran. Akal keluar dari Yang Esa bukan dalam proses waktu, sebagaimana dengan wujud abstraknya. Akal keluar dari Yang Esa tidak mempengaruhi kesempurnaannya. Dengan demikian, keluarnya yang kurang sempurna dari yang lebih sempurna. Lalu kita akan membahas tentang jiwa. Jiwa memandang akal sebagai yang menciptakannya, dan jiwa tersebut memberi sinar pada alam indrawi dengan segala sesuatu yang terdapat di dalamnya. Kedudukan jiwa adalah sesudah akal. Artinya,
akal dulu baru jiwa, dan merupakan akhir wujud alam abstrak, serta menjadi penghubung antara alam indrawi dan dunia gaib atau alam ketuhanan. Terakhir kita akan membahas tentang materi. Tingkatan alam materi adalah sesudah alam jiwa dan menjadi asal bagi alam lahir. Atau dengan kata lain, alam ini adalah refleksinya sebab materi tersebut adalah di luar hakikat, disebabkan oleh ketidaksempurnaannya. Materi menjadi sebab tidak kesempurnaannya dan kekurangannya karena ia merupakan mata rantai tertinggi dan puncaknya. Sinar yang keluar dari Yang Esa tadi dengan melalui akal dan jiwa kemudian berangsur-angsur menjadi kegelapan, keburukan, dan ketidakhakikat. Pikiran Plotinus terhadap materi tersebut bertemu dengan pikiran Plato ataupun sama dengan pikiran Plato pada buku Plato yang berjudul Timaeus, yang bahwasanya Plato mengatakan materi sebagai pihak yang berhadapan dengan akal merupakan faktor ke dalam kejadian alam. Materi ini menerima pengaruh dan menjadi tempat segala pengaruh bagi Plato. Materi ini menjadi penjara bagi jiwa. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.